Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia oleh Aisyah Zahra dan Jafna Asana Fadia Rahman dari kelas 12 NIA 3. Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah pada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Manfaat. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. 1. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Polri. Kepolisian RI atau yang biasa disebut Polri merupakan lembaga yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kewenangan Polri berdasarkan Pasal 16 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Kejaksaan RI. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Tugas dan wewenangnya ada di 3 bidang. Yang pertama di bidang pidana, yaitu yang kedua di bidang perdata dan tata usaha negara. Yang ketiga di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili itu apa? Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim berdasarkan lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi. Advokat. Hak advokat berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2003. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hak-haknya adalah sebagai berikut. Kewajiban advokat berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2003. Kewajibannya adalah sebagai berikut. KPK. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.
Tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas-asas berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas akuntabilitas. Yang keempat, asas kepentingan umum. Yang kelima, proporsionalitas. 2. Dinamika pelanggaran hukum. Macam-macam pelanggaran hukum yaitu yang pertama, di bidang keluarga, contohnya mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, di lingkungan sekolah, contohnya bolos mengikuti pelajaran dan tawuran. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, contohnya mengonsumsi obat-obat terlarang. Yang keempat, di lingkungan bangsa dan negara, contohnya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Inilah dia sanksi dan norma yang ada di masyarakat. Berikut merupakan contoh kasus dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Saudara, Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat menangkap 2 anggota DPRD Sulawesi terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika. Keduanya ditangkap di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Selain kedua anggota dewan, polisi juga menangkap 1 ASN dari Kabupaten Boalemo dan 1 orang lain yang ikut dalam rombongan di lokasi pada Rabu lalu. Selain menangkap 4 orang, polisi juga menyita 1 alat menghisap sabu. Dari hasil tes urin, keempatnya positif mengonsumsi narkoba jenis metamfetamin. Ketika dilakukan penangkapan, tersangka tidak sedang menggunakan, tapi setelah dicek ke dalam kamar tersebut, ditemukanlah barang bukti bong ini, ya, yang baru selesai digunakan oleh 4 tersangka tersebut. Ya, saat ini sedang dalam darurat corona, sehingga kegiatan mereka di Jakarta juga masih kami lakukan penyelidikan, termasuk terhadap yang memberikan barang tersebut. Nah, mungkin sampai di sini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.